Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang Dwi Wahyuni MPD selaku fasilitator, dan yang saya hormati Ibu Siti Amirin MPD selaku pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik tahap pra-observasi bersama rekan saya Ibu Dwi Mailana. Yuk simak kegiatan saya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak Nasim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, oke. Bapak sehat? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Bagaimana dengan kegiatan mengajarnya hari ini Bu? Untuk nanti ini kegiatannya karena project, jadi nanti dikumpulkan jadi satu di aula Pak. Oh begitu ya. Terkait dengan kegiatan kita, mengganggu waktu Ibu? Tidak, karena sudah ada yang mengampu di aula Pak. Oke, siap ya. Jadi seperti yang kemarin kita bicarakan, Ibu sudah sepakat untuk kegiatan observasi pada pagi hari ini ya. Oke Ibu, begini, sebelum kita berbincang lebih jauh, apa sih harapan dari Ibu dari perbincangan kita kali ini? Yang saya harapkan dari kegiatan kita pada pagi hari ini, itu saya harap nanti kita dapat bertukar ilmu, bertukar pengalaman, saling berbagi informasi, sehingga itu dapat meningkatkan kompetensi mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini. Oh, kompetensi mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini. Ya, betul. Rencana Ibu nanti mau ngajar di kelas berapa Bu? Saya rencananya nanti mengajar di kelas 11 tunarungu. Oh, 11 tunarungu ya. Terus materi yang akan disampaikan ke anak-anak apa Bu? Untuk materinya yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Operasi perkalian, pembagian bilangan bulat. Ya. Untuk tujuannya seperti apa Bu? Nanti untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu siswa diharapkan untuk yang pertama siswa diharapkan dapat menemukan hasil operasi perkalian pada bilangan positif, bilangan negatif, dan campuran. Untuk yang kedua, siswa dapat menentukan hasil dari operasi pembagian pada bilangan positif, negatif, dan campuran. Sedangkan yang ketiga itu siswa dapat menyimpulkan hasil dari operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oh, jadi ada 3 ya tujuannya ya. Lantas untuk dalam pembelajaran nantinya saat saya akan mengobservasi di kelas Ibu itu untuk ininya kompetensi yang akan dikembangkan apa? Untuk kompetensi yang akan dikembangkan itu ada nanti pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan IT. Pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi IT. Ya. Nah, terus menurut Ibu, menurut Bu Dwi ya, saya nanti mengamati di bagian apa? Membantu mengamati di bagian apanya? Keduanya itu Pak, jadi mengamati tentang pembelajaran berdiferensiasinya, terus itu pembelajaran yang terintegrasi dengan IT juga. Oh, jadi kedua kompetensi ini saya disuruh untuk membantu mengamati ya. Oke ya. Ini tadi Ibu mau mengembangkan 2 kompetensi ya, pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi IT. Nah, ini menurut pandangan Ibu seberapa penting sih 2 kompetensi itu? Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi saat itu penting karena itu akan mengakomodasi semua kebutuhan belajar siswa. Sedangkan untuk penggunaan IT itu kan karena sekarang itu kodrat zamannya sudah berbasis IT semuanya. Dengan penggunaan IT kita bisa membiasakan siswa untuk menggunakan IT dalam kehidupan sehari-hari begitu. Artinya Ibu sudah menerapkan ini mungkin ya, kalau sekarang kan namanya kurikulum apa ya Bu? Merdeka. Ya mungkin itu berpihak pada murid mungkin ya Bu ya. Bisa diceritakan kondisi anaknya seperti apa mungkin dari sisi kekhususannya? Ya, jadi nanti kan rencananya saya mengajar di kelas 11 tunarungu. Nah, untuk anak tunarungu sendiri itu gaya belajarnya itu secara audiovisual. Oh, audiovisual. Untuk selanjutnya berdasarkan kemampuan siswanya itu nanti siswanya tuh terbagi terdapat 2 macam ya, ada yang
kemampuannya di atas rata-rata, ada yang kemampuannya mau di bawah rata-rata. Oh gitu, jadi Ibu sudah mengelompokkan ya. Berarti ya, artinya Ibu sudah melakukan analisis kebutuhan ya. Ya. Ya, melihat kebutuhan belajar anak. Belajar. Ya. Oke, setelah dicari tahu kondisinya seperti itu, apa saja strategi yang Ibu Dwi lakukan untuk menyingkapi tadi kondisi anak yang tadi ada kemampuannya beragam. Untuk strateginya yang saya persiapkan itu ada rencana pembelajaran atau RPP yang berdiferensiasi. Salah satu pelengkapnya itu ada LKPD. Jadi di LKPD itu nanti siswa berdiskusi dengan temannya. Nah ya, itu RPP yang berdiferensiasi. Nah ini menarik ya, Ibu mengatakan RPP berdiferensiasi. Ibu mengatakan dari sisi berdiferensiasi ini intinya apa, di dalamnya itu ada model apa yang Ibu usung dari diferensiasi itu? Dari diferensiasinya itu saya menggunakan beberapa media dan alat peraga. Media pembelajarannya itu ada yang berupa media kabit karsa atau perkalian dan pembagian bilangan bulat menggunakan kartu bilangan berbasis SAC atau Smart Ed Creator. Lalu juga ada bahan ajar berupa PPT dan printoutnya. Iya betul. Selanjutnya ada alat peraga berupa kartu bilangan. Iya, ini saya mau menyoroti yang terkait dengan SAC yang tadi, media yang SAC. Itu konsepnya seperti apa, Bu? Maksudnya SAC, medianya itu kayak apa? Medianya itu nanti berupa aplikasi begitu, Pak. Itu berisi tentang materi. Bisa ditunjukkan, Bu? Ya. Nah, jadi seperti ini, Pak. Oh, iya. Jadi medianya berupa aplikasi, di sini berisi tentang materi dan contoh-contohnya. Ya, terus juga terdapat simulasi beberapa soal. Ini ada latihan soalnya ya, Bu? Iya, ada latihan soalnya. Kemudian ini contoh-contohnya ini kayak yang bisa dipahami anak yang mudah ini, apa namanya, tambah-tambahan, ada gambar buahnya ya, Bu ya? Iya, betul. Oh iya, ini ada semacam, ada ini kartu apa, Bu? Ini namanya kartu bilangan dalam bentuk digital, Pak. Dalam bentuk digital, iya. Jadi ini saya lihat ini konsepnya kayak yang real ya ini. Iya, ini namanya konsepnya matematika realistik. Oh, matematika realistik ya, bagus sekali ini konsepnya ya. Oke, Bu. Kemudian dari sisi ini apa namanya? Dari sisi model pembelajaran yang Ibu usung untuk diferensiasi ini apa, Bu? Untuk model yang saya gunakan itu adalah model problem based learning. Saya gabungkan dengan metode tutor sebaya. Konsepnya bagaimana? Kok ada dua itu digabungkan? Ya, saya menggunakan model problem based learning itu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berdiskusi dan memecahkan masalah. Nah, karena kemampuannya itu ada perbedaan kemampuan dalam satu kelas itu, makanya saya gabungkan dengan tutor sebaya, di mana nanti siswa yang sudah memiliki kemampuan di atas rata-rata itu bisa mengajari temannya yang lain, siswa yang lain yang memang kemampuannya di bawah rata-rata. Oh gitu, jadi ada combine ya, ini ya. Nah, mungkin bisa dikasih sebuah kreasi apa namanya itu, Bu? Ya. Kalau dari saya mungkin pro tutor, jadi problem based learning dikombinasikan dengan tutor sebaya. Oh gitu, jadi pro tutor ya. Tutor. Iya, oke. Kemudian dari ini, Bu, alat peraga tadi saya lihat, jadi ada yang digital ya? Ya, ada digital. Tadi Ibu tadi untuk alat peraga yang nggak digital ada nggak? Ada, itu berupa kartu bilangan. Oh, berupa kartu bilangan. Ya. Gunanya apa? Oh, digital sudah ada kok, dibuat lagi. Iya, karena tadi kebutuhan siswa itu berbeda-beda, kebutuhan belajarnya. Jadi memang ada yang lebih suka IT, menggunakan IT, sudah bisa menggunakan IT, kita sediakan media yang berbasis IT tadi. Sedangkan untuk siswa yang lain yang mungkin belum begitu mahir menggunakan IT, kita sediakan alat peraga yang konkret begitu. Oh, alat peraga yang konkret, oke. Oke, Bu, tadi sudah ada LKPD, ada media. Nah, ini untuk mengukur keberhasilan anak, Ibu sudah menyiapkan apa? Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran ini, saya sudah menyiapkan lembar evaluasi. Lembar evaluasinya itu berupa printout. Oh, berupa printout. Ini kan Ibu ada dua ya? Ada dua kelompok ya tadi ya? Iya, yang di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Nah, itu gimana? Ya,
Untuk lembar evaluasi yang saya buat itu lembar evaluasi berdiferensiasi juga. Jadi ada 2 macam lembar evaluasi. Yang pertama itu untuk mengukur anak yang kemampuannya di atas rata-rata, saya membuat lembar observasi untuk mencapai 3 tujuan sekaligus. Sedangkan untuk yang kemampuannya di bawah rata-rata, saya membuat lembar evaluasi untuk mencapai 2 tujuan. Yang pertama yaitu menemukan hasil operasi perkalian dan pembagiannya saja, jadi tidak sampai menyimpulkan. Oh gitu. Oke, dari perbincangan kita ya, apa yang sudah Ibu dapat? Ya, terima kasih sebenarnya Bapak dari perbincangan ini yang saya dapatkan. Alhamdulillah ini persiapan saya lebih matang untuk mengajar pada pertemuan besok. Gitu. Oh, berarti lebih siap jadinya. Betul, jadi lebih siap. yakin. Iya, Pak. Ya, oke. Sebelum kita akhiri ya, mungkin ini Bu, kesiapan Ibu untuk nanti saya mengunjungi kelas Ibu nanti kapan kira-kira? Hari Selasa, Pak. Hari Selasa. Selasa besok ya? Ya. Iya, oke. Oke, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Dan sampai jumpa pada hari Selasa. Ya, semoga Ibu Dwi dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada ya? Masuk semuanya ya? Oke, sehat? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, nyanyi dulu ya. Satu nusa, satu bangsa. Ya, siapa yang mau maju? Satu nusa, satu bangsa. Itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Ya, masih ingat ini gambar apa? Gambar apa? Namanya apa? Minuman dingin. Dan ini apa namanya? Kartu bilangan. Karena kemarin sudah mempelajari data penjumlahan dan pengurangan, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulan. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini ada 3. Yang pertama, nanti kalian itu bisa menghitung hasil operasi perkalian bilangan bulan. Yang kedua, kalian dapat menghitung operasi pembagian bilangan bulan. Dan yang ketiga, nanti kalian dapat menyimpulkan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulan. Nah, kegiatan kita hari ini ada 3 macam. Yang pertama, nanti kalian berdiskusi. Setelah itu, yang kedua, kalian akan presentasi ke depan bersama kelompoknya. Dan yang ketiga ada penilaian. Gitu ya? Masih semangat? Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, kita lihat video dulu ya. Video tadi itu tentang apa? Video ya, kalian lihat itu tentang apa? Kerbau. Apa? Kerbaunya kenapa dia? Kemakan. Kemakan apa? Makan. Oh, jembatan. Ketika bertemu di tengah, mereka tuh saling berpikir ya. Mereka bekerja sama. Dalam satu kelompok. Begitu ya? Paham? Oke, masih semangat ya? Oke. Di sini ada, kita menggunakan lagi botol minuman. Botol
botol minuman yang dimasukkan ke dalam kulkas. Di sini ada permasalahan, kalau sebotol minuman dimasukkan ke dalam kulkas, itu suhu minuman akan turun 3 derajat Celcius setiap jam. Ya, turun 3 derajat. Nah, suhu minuman setelah 2 jam itu kita bisa menghitung dengan perkalian bilangan bulat. Itu ya contohnya ya. Kalau untuk pembagian bagaimana? Nih contohnya untuk pembagian. Di sini ada 9 apa ini? Apel. Ya, 9 buah apel. Ibu punya 9 buah apel. Apel itu akan dibagi ke 3 orang tetangga dengan jumlahnya sama ya. Dengan jumlahnya sama lah. Nanti satu orang itu dapat berapa? Banyaknya apel 9. Kita dibagi menjadi 3 orang. Nah, jumlah yang diterima tetangga itu bisa dihitung dengan menggunakan bagian bilangan bulat. Itu contoh ya di kehidupan nyata. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Sudah paham? Contohnya sudah paham? Oke. Nah, di sini nanti kita akan belajar sebelumnya. Ibu akan kirim aplikasi dulu ya. Kita pakai aplikasi di grup WA ya. Karena hari ini kita akan berkelompok berdiskusi. Ibu sudah membuat kelompok ya. Nanti kalian berkelompok dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Syifa, Ariel, dan Sofyan. Siapkan 2 kolom. Masih ada yang salah? Yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 4. Apa yang salah? Apa yang salah, Sofyan? Nomor 4. Harusnya balik apa? Kok terbalik? Negatif, maka kartu dibalik. Oh, dibalik. Dibalik ya. Oke. Kasih plus dulu untuk mereka tekan. Sama? Oke. Kalau begitu kita kasih tepuk tangan dulu ya. Untuk kelompok ini, ayo. Ini sudah betul ya? Oke, kita tepuk tangan dulu. Yang harus positif ya. Kolom 1 dan kolom keduanya sudah sama. Ini kita sudah belajar apa? Perkalian dan pembagian. Betul. Oke. Apakah kalian senang? Doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang Diwahyuni MPD selaku fasilitator, yang kami hormati Ibu Siti Amir MPD selaku pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan
coaching untuk supervisi akademik ya bersama Ibu Dwi Mailana. Ya. Yuk kita simak kegiatan kita. Oke, selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang Pak Narsim. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Narsim sehat? Alhamdulillah sehat. Aktivitas hari ini apa? Untuk hari ini kebetulan di sekolah ada kegiatan sosialisasi POSP, jadi anak-anak belajar di rumah. Gitu. Berarti off ya? Off nih, hari ini off. Berarti sesuai yang kemarin dijadwalkan oleh Bu Dwi ya? Iya, oke. Bu Dwi, ini sebelum kita berbincang lebih jauh ya terkait dengan pertemuan kita hari ini, apa sih tujuan yang hendak dicapai Bu Dwi kali ini? Ya, dari kegiatan hari ini ya Pak, saya itu berharapnya nanti saya itu bisa mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari praktek pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Begini Bu Dwi, bisa diceritakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Dwi kemarin? Artinya kemarin bukan sudah melakukan, bisa diceritakan ke saya seperti apa gambaran yang sudah dilakukan? Ya, jadi kalau kemarin itu saya proses belajarnya itu menggunakan problem based learning. Problem based learning. Betul. Ya. Di situ problem based learning saya gabungkan dengan tutor sebaya. Tutor sebaya. Ada tutor sebaya, betul. Gitu. Atau saya sebutnya itu pro tutor begitu. Problem based learning. Ada kreasi ya pro tutor ya. Jadi tutor sebaya begitu Bapak. Itu apaan tuh pro tutor itu? Ya, pro tutor itu maksudnya model penggunaan model problem based learning. Saya gabungan dengan tutor sebaya. Begitu. Ya. Mungkin ada yang lain? Mungkin. Ya, untuk kegiatannya sendiri seperti biasa di awal kegiatan saya membuka dengan menyapa anak-anak. Saya juga mengajak berdoa. Nah, di situ setelah itu saya juga mengajak anak untuk menyanyikan lagu nasional begitu di awal pembelajaran. Nah, selanjutnya juga saya mengajak anak-anak untuk menonton video motivasi gitu. Gitu. Ya, karena di sini kan saya akan menggunakan model problem based learning. Jadi dari video motivasi itu tuh intinya tentang bekerja sama dengan temannya begitu. Begitu. Ya, lalu untuk kegiatan intinya di situ saya ada menjelaskan. Pertama saya memberi pertanyaan pemantik dulu untuk para siswa. Lalu di situ saya juga membentuk kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan, suatu permasalahan. Selanjutnya di situ saya meminta anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Gitu. Lalu untuk yang terakhir ada asesmennya. Asesmen. Tuh. Oke, hasilnya seperti apa Bu Dwi? Untuk hasil asesmennya itu nanti kan dipresentasikan Bapak. Untuk hasilnya sih alhamdulillah baik. Gitu. Ya, setelah selesai pembelajaran di situ juga saya melakukan refleksi pembelajaran bersama anak-anak. Dari yang sudah Bu Dwi lakukan, begini ya, Bu Dwi kan sudah melakukan pembelajaran ya. Menurut Bu Dwi ya, jika mungkin Bu Dwi menilai diri Bu Dwi sendiri ya, untuk ketercapaian pelaksanaan yang Bu Dwi lakukan itu, misalkan dari rentang 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Dwi di mana Bu Dwi? Kalau untuk sesuai rencana saya rasa sih sudah sesuai, tapi kalau untuk menilai dari rentang 1 sampai 10 secara keseluruhan mungkin masih di taraf 8 begitu Pak. Di taraf 8. Iya. Artinya Bu Dwi masih di dalam, belum sampai ke maksimal ya? Iya, betul Pak. Nah ini mungkin begini Bu Dwi, apa sih indikator Bu Dwi mengatakan tadi 8, indikatornya seperti apa? Kok Bu Dwi bisa mengatakan Bu Dwi di posisi 8. Jadi untuk indikatornya itu saya sudah melakukan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Gitu. Sedangkan untuk hasilnya di sini kan indikator untuk selama mengajar tuh saya sudah menciptakan suasana yang kondusif juga di kelas begitu. Anak-anak juga mulai sudah banyaknya aktif gitu. Gitu. Biarpun memang ada satu anak yang memang belum kelihatan terlalu aktif begitu Pak. Jadi mungkin belum sempurna di situ. Selanjutnya untuk dari sisi siswanya sendiri, karena di sini indikatornya itu adalah
siswanya itu mampu menghitung operasi, perkalian dan pembagian bilangan bulat dan menyimpulkan hasil operasinya. Di sini saya rasa siswanya sudah mencapai indikator yang ingin dicapai. Oke, Budi sudah menceritakan indikatornya, menceritakan pembelajaran yang kemudian sudah mendeskripsikan apa namanya tadi indikator yang ketercapaiannya lah ya. Lanjut begini, mohon izin Bu Dwi, kemarin kan saya dimintai bantuan untuk mengamati proses pembelajaran yang Bu Dwi lakukan ya. Nah ini mohon izin saya melaporkan apa yang sudah saya amati ya, hasil laporan saya Bu. Oke, Bu Dwi, selama pembelajaran kemarin saya ini mengamati untuk aspeknya ya, aspek dan strategi pengembangan. Bu Dwi sudah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Itu saya lihat seperti itu. Ini catatannya di sini. Bu Dwi sudah mengawali pembelajaran, kemarin ada lagu, kemudian anaknya juga sudah siap ya, artinya ada mindfulness-nya sudah dapat. Kemudian Bu Dwi juga nampak senyum salam sapa ya, 3S itu sudah nampak ya. Kemudian ya aspek yang kedua yaitu Bu Dwi sudah melaksanakan pembelajaran dengan efektif. Nah di sini catatan pengamatan saya, strategi pembelajaran Bu Dwi itu yang sesuai dengan pra ya, dilaksanakan dalam pembelajaran itu yang berdiferensiasi itu sudah nampak sekali ya, diferensi ada konten dan prosesnya itu dapat banget ya Bu Dwi, apalagi di situ prosesnya Bu Dwi sudah combine dengan namanya problem based learning yang ada tutor sebayanya itu yang saya amati begitu. Kemudian yang ketiga Bu Dwi, saya juga mengamati untuk assessmentnya ini ya Bu Dwi ya. Bu Dwi sudah melakukan itu, dan catatan dari saya di sini, asesmen yang Bu Dwi lakukan itu sudah nampak ya, di situ memang ada dua kelompok ya, sudah ada bedanya yang untuk yang kelompok di atas, kemudian yang di bawah sudah ada, jadi bisa mencapai tujuan yang dicapai oleh anak-anak ya dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, yang mana saya mengamati terkait dengan umpan balik atau refleksi. Bu Dwi itu kemarin sudah melakukan itu yang pada anak terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan ya. Nah, tapi ya di sini saya juga punya catatan ya Bu Dwi, artinya ini catatan dari saya. Tapi sebelum saya menuju ke catatan ini, mungkin Bu Dwi mau mengomentari apa yang sudah saya laporkan tadi. Menurut Bu Dwi itu sudah sesuai ataukah saya salah mencatat begitu Bu Dwi? Ya, kalau sejauh ini saya lihat sudah sesuai dengan yang terjadi di proses pembelajaran Pak. Oke, terima kasih Bu Dwi, berarti sepakat ya apa yang saya laporkan ini sudah sesuai ya? Iya betul Pak. Nah, tetapi di sini saya juga ada semacam tambahnya, artinya kajian lebih dalam. Di sini saya juga menemukan ya terkait dengan pembelajaran anak-anak ini dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Dwi ini, anak-anak nampak sudah aktif, tapi saya lihat masih ada anak yang tidak aktif itu bagaimana Bu Dwi itu? Selama proses pembelajaran kemarin itu memang ada satu anak dia yang memang tidak aktif, apalagi saat berdiskusi begitu. Terlihat hanya diam dan memperhatikan teman-temannya. Itu pertama dikarenakan karena memang siswa ini dia kemampuannya memang di bawah rata-rata. Nah itu kenapa tujuannya saya ada tutor sebaya begitu. Iya. Nah selanjutnya dia ada kendala komunikasi seperti itu. Iya, kendala komunikasinya memang lebih besar daripada yang lain begitu. Jadi mungkin teman-temannya juga menjelaskannya butuh effort dan waktu yang lebih lama begitu Pak. Oh begitu. Iya. Memang kondisinya kemampuan siswa, ya. Iya betul, kemampuan siswanya. Oke, kemudian ini yang kedua ya, catatan kedua. Saya melihat ya memang secara implementasi untuk integrasi IT sudah dilakukan dengan baik ya Bu Dwi, sudah itu sangat bagus sekali ya. Apalagi kemarin juga ada medianya ya, media apa namanya kemarin Bu? Kapit Karsa. Nah itu media itu kan bagus sekali. Tetapi ini mungkin apa ya, saya lihat anaknya masih memakai ya Bu Dwi. Iya, masih sebagai pengguna. Masih pengguna ya. Iya betul. Ya. Kemudian di ini apa namanya untuk yang berikutnya assessment ya Bu Dwi. Assessmentnya ini anak-anak kemarin di saat-saat mengerjakan LKPD itu kemudian hasilnya
ini ya Bu Dwi, masih dalam bentuk Word apa ya kalau nggak salah kemarin? Iya, jadi untuk hasil diskusinya itu kan dipresentasikan di depan. Nah, kemarin itu saya masih menggunakan Word, Microsoft Word gitu, yang ditampilkan di layar, lalu mereka menjelaskan apa yang ada di layar, begitu Pak. Oh, menjelaskan Iya. layar, berarti masih satu bentuk Masih ya? satu bentuk. Oke. Berikutnya, ini saya juga melihat ya, terkait dengan refleksi tadi refleksi yang coba saya dalami lagi di situ. Saya lihat ya, Bu Dwi kemarin ada unsur ini apa namanya untuk menanyakan perasaan anak, sudah saya lihat ada. Kemudian ini apa yang didapat atau pelajaran apa atau pembelajaran itu kemarin sudah ada. Itu seperti itu ya. Menurut Bu Dwi bagaimana? Iya, untuk refleksi kemarin memang saya baru menerapkan finding dan feeling begitu Pak. Oh, finding dan feeling. Untuk kedepannya mungkin saya akan menambahkan ada fact dan future-nya gitu. Oke, berarti ya sudah bagus banget sih itu sebenarnya. Oke, Bu Dwi, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan data-data sudah Bu Dwi sudah mohon artinya sesuai ya. Nah ya, ini betul. Begini Bu Dwi, dari data tersebut ya teman-teman yang sudah saya lakukan ya, itu kira-kira apa yang ingin Bu Dwi kembangkan lagi? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan lagi untuk kedepannya itu karena yang pertama itu adalah untuk pembelajaran berdiferensiasinya di sini. Untuk saat anak presentasi itu kan masih menggunakan satu bentuk begitu ya Pak. Nah, untuk kedepannya saya ingin di situ siswa diberi kebebasan untuk menampilkan presentasinya sesuai dengan kemampuan mereka, kesukaan mereka begitu. Kesukaan mereka. Jadi mungkin bisa membuat PowerPoint sendiri begitu dalam kelompok atau membuat video begitu. Jadi ada diferensiasi pada produknya begitu saat presentasi. Untuk selanjutnya untuk penggunaan ID di sini kan siswa masih sebagai pengguna. Nah, untuk kedepannya itu saya juga merencanakan begitu untuk siswa itu bisa sebagai pembuat media gitu. Sedangkan untuk selanjutnya untuk refleksi karena kemarin saya belum lengkap ya Pak, baru finding dan feeling. Jadi untuk kedepannya saya akan menambahkan di situ refleksi tentang fact dan future-nya itu. Mungkin ini saya mau bertanya lagi terkait tadi yang produknya ya. Iya, itu Bu Dwi mengatakan tadi ada berbagai moda ya. Mau rencananya ada berbagai moda. Nah, ini bagaimana strategi untuk mewujudkan itu? Bagaimana melihat ke anaknya tuh seperti apa? Kok Bu Dwi bisa menyampaikan tadi ada yang tadi pakai gambar video itu supaya pas itu bagaimana sih Bu Dwi? Ya, itu kembali lagi ke asesmen diagnosis sebelumnya yang sudah saya lakukan. Nah, di situ kan secara gaya belajar untuk siswa tunarungu itu biasanya menggunakan gaya belajar audiovisual begitu Pak. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan hal yang mereka sukai begitu. Memang ada siswa yang menyukai bisa membentuk PowerPoint, juga ada yang mungkin ada yang suka menggambar begitu, bisa dijelaskan menggunakan gambar, atau juga bisa menggunakan video, membuat video seperti yang mereka sering lakukan sehari-hari begitu Pak. Oh begitu, jadi melihat. Iya, jadi dasarnya adalah itu tadi asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Jadi Budi mencoba untuk melihat lagi mungkin lagi, ya. Iya, betul. Gitu, ya. Oke. Terus langkahnya kira-kira bagaimana Budi untuk mencapai itu? Yang jelas langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya itu saya akan berkonsultasi lagi. Berkonsultasi dengan beberapa pihak seperti mungkin kepala sekolah, wakil kurikulum, atau juga guru-guru di sini yang sudah lebih berpengalaman gitu. Selain itu juga saya bisa mencari referensi bisa berupa jurnal penelitian yang sudah ada begitu, bagaimana untuk mengembangkan rencana pembelajaran berikutnya begitu.
Saya juga bisa berkonsultasi lewat berkonsultasi dengan teman-teman sejawat gitu, lewat MGMP, lewat KKG begitu. Oke, itu terkait dengan produknya lah ya. Ini terkait tadi Bu Dwi juga ingin mengembangkan terkait dengan IT-nya ya. IT menaikkan level apa tadi Bu Dwi? Dari pengguna menjadi pembuat. Oh begitu. Itu bagaimana caranya Bu Dwi? Supaya anak naik level itu bagaimana Bu Dwi? Mungkin nanti strateginya saya ke depannya bisa memberikan tugas begitu Pak. Tugas untuk membuat media per kelompok begitu. Oh gitu. Ya. Terus bagaimana kesiapan anak untuk itu IT-nya? Untuk kesiapan anak itu dari tadi kita bisa lihat data dari asesmen diagnostiknya itu dari kesukaan anak-anaknya begitu. Oh gitu. Tapi naik level ya? Naik level ya. Oh gitu. Oke. Kemudian ini tadi Bu Dwi juga mau mengembangkan terkait dengan refleksi. Nah, ini menarik sekali ini refleksi. Desain refleksi nanti Bu Dwi lakukan itu kayak apa sih? Ya, karena kemarin saya baru menggunakan finding dan feeling. Nah, selanjutnya saya juga ingin menambahkan ada fact dan future. Di mana fact itu nanti ada refleksi kegiatan apa saja yang sudah dilakukan anak-anak dalam pembelajaran. Di sini itu anak juga bisa memahami kegiatan apa saja yang mereka ikuti begitu. Oh, gitu. Sedangkan yang untuk future-nya di sini nanti anak-anak kan bisa meningkatkan kemampuan mereka tentang materi yang sudah dipelajari begitu. Nah, Bu Dwi tadi ada apa tadi 4F berarti 4F, Bu? Oh, iya, nah, itu seberapa penting sih menggunakan 4F? 2F saja mungkin kan sudah dilakukan. Ya, kalau 4F itu penting soalnya gimana ya siswanya itu bisa meningkatkan kemampuan untuk kedepannya. Mereka juga bisa saling bekerja sama bersama temannya nanti untuk kedepannya begitu. Lebih memahami dan meningkatkan kemampuan mereka tentang materi yang diajarkan gitu. Oh begitu, oke. Dari yang sudah tadi rancang dari dijabarkan tadi, mungkin Budi mau segera merealisasikan. Kira-kira langkah yang segera akan dilaksanakan Bu Dwi itu yang mana? Untuk langkahnya yang pertama saya akan berkonsultasi dulu ya Pak dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Wakakurikulum dan dengan dengan teman sejawat begitu dan guru-guru yang lain juga yang lebih berpengalaman gitu. Saya juga akan selanjutnya menambah referensi melalui jurnal-jurnal penelitian begitu yang sudah pernah dilakukan. Terus lalu saya juga akan berkonsultasi juga dengan MGMP dan KKG yang ada. Seberapa kuat tadi yang dilibatkan itu mempengaruhi keberhasilan Bu Dwi nanti dalam mewujudkan rencana pengembangan? Karena kan tadi berkonsultasinya memang dengan yang berkaitan, ya dengan pihak-pihak yang berkaitan begitu. Saya rasa nanti mereka juga akan memberikan masukan tentang pengalaman mereka begitu, bisa untuk menambah referensi begitu Pak. Oh gitu. Bu Dwi sudah punya rencana. Nah, ini rencana itu kira-kira butuh waktu berapa lama supaya terselesaikan untuk tahap sampai nanti tadi kan ada 3 yang dikembangkan itu nanti bisa selesai itu kira-kira membutuhkan berapa lama? Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu ya Pak, karena kan ini sudah mendekati waktu ujian, jadi nanti pasti akan disibukkan dengan kegiatan ujian, jadi mungkin setelah ujian nanti bisa selesai sekitar 3 minggu begitu. Maksimal 3 minggu. 3 gitu. minggu. Iya, karena nanti untuk dipakai untuk pembelajaran di tahun pembelajaran berikutnya. Terus nanti keberhasilan ke depan bagaimana? Indikator nanti Bu Dwi merencanakan nanti supaya dapat berhasil bagaimana? Indikator keberhasilan rencana ini ya, itu nanti mungkin dapat saya tuangkan di RPP-nya atau modul ajarnya begitu Pak. Oh gitu. Terus lantas komitmen Bu Dwi seperti apa untuk supaya ini nanti dapat selesai? Yaitu dalam maksimal 3 minggu untuk setidaknya merencanakan dalam bentuk RPP atau modul ajarnya. Oke. Sudah cukup 3 minggu itu Pak. 3 minggu itu komit ya untuk selesai itu ya. Yeah.
Oke, dari pembicaraan tadi kita kira-kira apa yang didapat Bu Dwi? Ya. Dari kegiatan kita ini ya Pak, saya merasa cukup untuk memperbaiki rencana pembelajaran untuk kedepannya begitu. Oh, untuk kedepannya. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan ke saya atau bagaimana? Yang perlu buntuan ke saya? Ada lagi? Untuk sejauh ini cukup Pak, sudah cukup untuk memperbaiki proses pembelajaran yang kemarin agar besok di tahun ajaran berikutnya itu lebih baik lagi. Oh gitu. Bu Dwi menyampaikan udah cukup ya? Ya, sampun Pak. Oh udah cukup, ya udah cukup ya. Berarti bisa kita akhiri ya Bu Dwi ya. Oke, terima kasih sekali Bu Dwi waktunya ya. Ya, saya juga terima kasih Pak Narsim. Saya tunggu ya. Rencana-rencana nanti bisa kalau butuh bantuan nanti dikomunikasikan ke saya lagi. Siapa? Ya. Saya tunggu kabarnya Bu Dwi ya. Iya Pak. Iya, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.